Utamanya dan umumnya kepada panjenengan semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah menjadi ukuran kalau panjenengan punya makom yang mulia, punya level yang tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua di mata Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama yang bahagia. Jadi kalau panjangan niku diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Di alam semesta ini banyak sekali makhluk, dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi begitu. Tapi kita manusia itu berada di tengah-tengah. Jadi kita punya hawa nafsu, tapi kita juga punya akal pikiran yang jika kita lebih mengutamakan hawa nafsu kita, maka kita akan lebih rendah daripada hewan. Tapi ketika kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, bisa mengutamakan cinta iman kita kepada Allah, maka kita lebih tinggi dari malaikat. Itulah yang kemudian digambarkan oleh Syekh Jalaluddin Rumi ketika Nabi kita sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi gambaran dari insan kamil, manusia yang sempurna sehingga bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat saja hanya sampai ke Sidratul Muntaha, tertahan, tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tunduk dengan nafsu kita, kita lebih rendah daripada hewan piaraan kita. Bahkan Allah mengatakan balhum adall, kita lebih jelek, lebih buruk daripada hewan piaraan kita kalau kita lebih tunduk kepada nafsu kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sama semuanya, dalam penelitian sains modern, sains-sains yang ilmu pengetahuan sekarang niku, di antara para ilmuwan niku, yang membedakan kita dengan hewan adalah kesadaran. Jadi kita memiliki kesadaran. Lain halnya dengan hewan tidak memiliki kesadaran sebagaimana yang kita miliki. Nah, menurut ilmu pengetahuan James Doyo, kesadaran itu terletak di otak kita. Ada sel otak yang bernama neuron cermin, pengilon, dinamakan dengan sel otak pengilon atau sel otak cermin atau mirror neuron begitu, katanya di otak kita. Dan cara mengujinya adalah ketika kita dihadapkan dengan cermin. Manusia yang sadar itu akan mengetahui dalam cermin tersebut adalah dirinya sendiri. Tapi hewan karena tidak memiliki kesadaran, maka ketika dia dihadapkan dengan cermin, dia akan mengira itu bukan lain adalah itu musuhnya, ataupun mungkin hewan lain yang mencoba akan menyerang kepada dirinya. Itulah bahwa karena hewan tidak memiliki neuron cermin dalam tubuhnya, dalam otaknya. Nah, kalau panjenengan karena memiliki kesadaran, maka hanya kitalah yang diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah diberi beban
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan yang lain gitu, hewan karena dia tidak memiliki kesadaran maka dia tidak dibebani dengan taklif, tidak diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hewan seganas apapun, membunuh sebanyak apapun tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada beban hukum kepada hewan-hewan dimanapun adanya. Sedangkan kita sama semuanya karena kita memiliki kesadaran, maka kita memiliki beban hukum. Kita punya tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Nek kulo panjenengan ketika di dunia mengerjakan kebajikan, maka kita diberi imbalan pahala ataupun surga kelak di akhirat. Ketika kita di dunia mengerjakan keburukan, maka sebagai konsekuensinya kulo panjenengan akan mendapatkan siksa ataupun dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Begitupun ketika ada manusia yang na'udzubillah tingkat kesadarannya mungkin rendah, bahkan mungkin dia tidak memiliki kesadaran karena mungkin karena keterbelakangan mental dan sebagainya, ya bahkan agama pun mengatakan mereka tidak dibebani dengan taklif. Dalam hal itu disebutkan orang yang gila, anak kecil sampai dia mumayyiz, terus orang tidur sampai dia itu bangun, dia tidak diberi kolam pena terangkat dari tiga kelompok tadi. Artinya ketika anak kecil berbuat kejahatan gitu, ketika orang gila berbuat kejahatan, ketika orang sedang tidur berbuat yang melawan hukum, ya tidak terkena hukuman. Karena kata Allah, kata Nabi, pena diangkat dari orang-orang tadi, orang yang gila, orang anak kecil, dan orang yang sedang tidur. Ini berarti sekali lagi menegaskan betapa yang penting diri kulo panjang adalah kesadaran tadi. Ketika tidak ada kesadaran berarti tidak ada tanggung jawab. Nah, kemudian sama semuanya ada sebuah hadis, tapi ada juga yang mengatakan ini bukan sebuah hadis begitu, bahkan ada yang mengatakan ini hadis batal begitu. Tapi ini penting kalau panjenengan sebagai rujukan dari tadi yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang sadar, siapa yang tahu akan dirinya, maka dia akan sadar tahu akan Tuhannya. Nek kalau panjenengan nyadari kita punya kesadaran, kita punya diri, mesti kalau panjenengan tang mana tanglet, saya dari mana, saya diciptakan oleh siapa, terus di dunia ini mau apa, ajeng nopo teng dunia niki, terus nanti ketika saya mati akan kemana arahnya. Jadi ini kalau panjenengan memiliki kesadaran yang baik, pasti akan mempertanyakan kita hidup untuk apa, gitu, kita dari mana, dan kita akan kemana. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan mantunipun Kanjeng Nabi, wong sing paling cerdas menika, orang yang paling cerdas dia yang menyadari sekarang mau apa dan dia mau kemana. Ini kalau panjenengan kok mboten saged mikir teng donya ajeng nopo gitu, badhe nindakake nopo gitu, terus mungkin nek pun mati ajeng pripun, ajeng kepanggih sinten, berarti niku kata Sayyidina Ali bukan orang yang cerdas, tapi orang yang bodoh sebodoh-bodohnya. Mboten ngertos gesang niku ajeng nopo, ngenjing nek mati ajeng pripun. Nggih. Nah, kalau panjenengan karena memiliki kesadaran seperti itu, maka harus melihat diri kita sendiri, kita menyadari, terus kemudian apa konsekuensinya ketika kemudian Al-Quran mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dan kemudian akan menyiapkan bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada diri mereka sendiri, kalau panjenengan dari segumpal dari setetes airnya bapak ibu gitu kepanggih menjadi segumpal
darah, segumpal daging dibungkus dengan apa, terus ada tulang dibungkus dengan daging, terus keluar dari perut ibu kita, sekarang menjadi besar, menjadi tua, menjadi akhirnya meninggal dunia. Bahkan ada juga yang belum sampai besar sudah meninggal gitu. Kata Allah, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likailam ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara keluh panjangan ada yang sampai sepuh kemudian baru meninggal, tapi ada juga yang napa niku dikembalikan ke suasana atau ke kondisi ketika dia masih kecil, menjadi pikun, menjadi kekanak-kanakan dan lain sebagainya. Tapi intinya keluh panjangan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan punika sama sedaya penting bagi kita untuk setelah ada kesadaran kulo panjenengan tentang siapa diri kita, akan kemana kita pergi akhirnya, Allah kemudian menegaskan wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Kulo panjenengan menyadari besok kira-kira kulo panjenengan ketika menghadap Allah itu sudah punya bekal apa. Wal tangdur nafsun maqaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri memikirkan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok ataupun ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekalnya kalau kita mengurus ke Al-Baqarah adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tugas kita di dunia ini dalam kehidupan yang sesingkat ini adalah hanya melaksanakan atau napa niku ngestakaken napa mawon ingkang Allah dawuhaken dumateng kula panjenengan, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal kita yang paling baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak ketika sudah sampai waktunya kita kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqim mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liman haqqan alaina wa li walidina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qurbatina qawmina min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum an awat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Khususan ahli kubur fi maqbarah Sumberjo wa fi maqbarah Karangwazo maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa wasi' matuhum wa qrim nusul wa badilhum taran min zarin wa zatin khairan aswajim. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa la 'afa 'indal hisab wa najata minan nar. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.